ongoing thing. Perkenalkan, nama saya Julius dengan NIM 1904012242. Di sini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan terkait pada penugasan mata kuliah machine learning. Dan yang pertama adalah siapa yang diajarkan dengan model machine learning, mesin komputer, manusia, ataukah kucing? Nah, terlebih dahulu perlu kita ketahui, sejak pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan bagaimana caranya agar komputer bisa belajar dari sebuah pengalaman. Nah, dengan berkembangnya teknologi, atau sekarang sudah mencakup ke dalam teknologi kecerdasan buatan, muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian dari para ilmuwan atau dari para peneliti, yang disebut machine learning. Di dalam machine learning ini mempelajari teori agar komputer mampu belajar dari data dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti statistika, ilmu komputer, matematika, dan bahkan neurologi. Nah, istilah machine learning pada dasarnya adalah sebuah komputer untuk belajar dari data. Nah, tanpa adanya data, komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Jadi, dari pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa dalam machine learning yang perlu belajar adalah sebuah komputer dengan belajar atau mempelajari pengalaman sebelumnya dengan data-data yang dia punya. Dan juga kita sebagai manusia belajar machine learning untuk mengisi data-data tersebut di dalam sistem komputer kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang digunakan untuk belajar machine learning. Jadi untuk mempelajari machine learning ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu pertama adalah tentunya sebuah komputer sebagai alat untuk mengolah data dan menjalankan machine learning. Kemudian persiapan lainnya adalah bahasa pemrograman, karena umumnya machine learning berfokus pada proses pembelajaran mesin di dalam sistem komputer. Jadi mesin ini dikendalikan oleh manusia hingga dapat menghasilkan output yang berupa sistem atau software yang canggih. Namun agar mesin ini dapat berjalan dengan maksimal, jadi tentu dibutuhkan sebuah bahasa pemrograman sebagai jembatan proses itu. Jadi untuk belajar machine learning setidaknya harus menguasai kompetensi dasar mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang perlu dipelajari adalah antara lain ada Python, ada Java, dan R. Namun ada beberapa juga bahasa pemrograman lainnya yang sebaiknya menjadi additional skill, yaitu seperti C++, C, JavaScript, dan yang ketiga ilmu komputer. Ya, karena untuk mempelajari machine learning kan kita menggunakan komputer. Jadi untuk bisa menguasai machine learning, jadi harus mempunyai skill set mengenai ilmu komputer sehingga saat mengoperasikan data, kebutuhan machine learning tidak gagap atau berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah statistika dan matematika. Ya, jadi kemampuan berikutnya itu yaitu mengenai statistika dan probabilitas. Jadi ilmu ini tidak kalah penting untuk dipelajari, karena proses machine learning juga membutuhkan keahlian di bidang statistika, yaitu pada probabilitas dan matematika. Yang ketiga adalah apa saja metode pembelajaran pada machine learning. Nah, dalam hal ini ada dua yang dibahas, yaitu pertama adalah metode mesin yang diawasi atau supervised machine learning, yang mana supervised machine learning ini melatih dirinya pada kumpulan data berlabel
Artinya data diberi label dengan informasi yang ditentukan oleh model machine learning yang dibangun, dan bahkan dapat diklasifikasikan dengan cara yang seharusnya dilakukan model untuk mengklasifikasi data. Jadi pembelajaran supervised machine learning ini juga memerlukan lebih sedikit data pelatihan daripada metode machine learning lainnya, dan membuat pelatihan lebih mudah karena hasil model dapat dibandingkan dengan hasil berlabel sebenarnya. Tapi data yang diberi label dengan benar mahal untuk disiapkan, dan ada bahaya overfitting atau membuat model yang sangat terkait dan dengan data pelatihan sehingga tidak menangani variasi dalam data baru secara akurat. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran mesin tanpa pengawasan atau unsupervised machine learning, yaitu menyerap data yang tak berlabel dan menggunakan algoritma untuk mengekstrak fitur yang diperlukan untuk melabelinya, atau mengurutkan atau mengklasifikasikan data tersebut dalam waktu nyata atau real time tanpa campur tangan manusia. Nah, pembelajaran atau unsupervised machine learning ini lebih sedikit tentang mengotomatiskan keputusan dan prediksi, dan lebih banyak tentang mengidentifikasikan pola dan hubungan dalam data yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Jadi bisa diambil contoh deteksi spam. Misalnya orang menghasilkan lebih banyak email daripada yang bisa diharapkan oleh tim data science untuk diberi label. Algoritma pembelajaran dalam unsupervised machine learning ini dapat menganalisis email dalam jumlah besar dan mengungkap fitur dan pola yang mengindikasikan spam email tersebut. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran pada supervised machine learning, dan apa saja algoritma atau model supervised yang sudah dipelajari. Ya, definisi dari supervised learning itu adalah pendekatan machine learning yang ditentukan berdasarkan penggunaan dataset berlabel. Dalam dataset ini terdapat sebuah label, yaitu satu kolom yang menjadi target output model. Dalam supervised learning ini juga mesin dilatih menggunakan data berlabel. Jadi dataset dikatakan berlabel ini jika berisi parameter input dan output. Dan supervised learning ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi hasil data yang tidak terduga dengan belajar dari data training berlabel sebelumnya. Kemudian algoritma supervised learning ini adalah jenis machine learning yang paling umum, dan ada beberapa algoritma yang terdapat dalam supervised learning, yaitu pertama adalah regresi linear, yang merupakan salah satu algoritma dasar yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen lainnya. Cara kerja regresi linear ini meminimalkan jarak kuadrat residu atau selisih nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, dalam proses itu kehubungan antara variabel bebas dan terikat dihitung dengan menyesuaikan mereka ke garis regresi. Nah, garis regresi diwakili oleh persamaan linear. Kemudian kedua adalah regresi logistik. Hampir mirip dengan regresi linear tadi, namun digunakan untuk memodelkan peluang sejumlah hasil yang berbeda. Sekilas, kalau regresi logistik ini lebih rumit jika dibandingkan dengan regresi linear ya. Tetapi regresi logistik hanya memerlukan satu langkah tambahan, yaitu memberi bobot pada skor yang sebelumnya dihitung dalam fungsi sigmoid, sehingga kita mendapatkan probabilitas skor yang sebelumnya yang akan diubah menjadi bilangan biner
yaitu 1 dan 0. Kemudian yang ketiga adalah algoritma Canary Snakeboard atau biasa disingkat dengan KNN, yaitu tipe algoritma yang sederhana. Dengan langkah pertama pada algoritma ini adalah mengklasifikasikan data yang akan digunakan. Setelah data berhasil diklasifikasi berdasarkan kelompok tertentu, kita tambah data baru pada kelompok tersebut dan melakukan klasifikasi lagi dengan melihat cut sebagai titik terdekat. Kemudian decision tree, yaitu jenis algoritma yang supervised learning banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Ya, jadi algoritma ini dapat bekerja pada variabel dependent dengan data kategorikal atau continue. Kemudian model naive Bayes, yaitu algoritma yang digunakan untuk dataset berukuran besar, dan algoritma ini menetapkan kelas menggunakan grafik asiklik. Dan kemudian ada algoritma model random breast, yaitu merupakan salah satu algoritma ensemble. Jadi algoritma ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan sesuai dengan namanya dan menghasilkan klasifikasi berdasarkan individual tree. Kemudian ada neural network atau biasa dikenal dengan jaringan saraf tiruan, yaitu algoritma yang dirancang untuk mengelompokkan input, menggali pola, dan menginterpretasikan data sensorik. Dan kemudian adalah yang terakhir ada super vector machine atau biasa disingkat SVM, yaitu merupakan algoritma yang dikembangkan pada tahun 1990. Jadi algoritma ini diambil dari teori pembelajaran statistik yang dikembangkan oleh Vapni, dan algoritma ini merupakan algoritma pengklasifikasian diskriminatif karena memisahkan hyperplanes pada data. Jadi output yang dihasilkan pun berbentuk hyperplane yang optimal yang akan mengkategorikan sampel-sampel baru. Jadi kesimpulannya adalah algoritma supervised machine learning di atas menurut saya memiliki output yang sama, karena dalam algoritma supervised learning terdapat 2 variabel, yaitu ada variabel input yang biasa disebut variabel X dan variabel output yang biasa disebut variabel Y. Tujuan algoritma supervised learning ini juga adalah untuk mempelajari fungsi pemetaan dari variabel X ke variabel Y. Nah, tujuan akhir dari algoritma supervised learning ini untuk memperkirakan fungsi pemetaan agar kita dapat memprediksi variabel Y ketika kita memiliki data input atau variabel X tadi yang baru kita miliki. Dari pernyataan di atas, menurut saya atau analogi saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari sesuatu tidak hanya membutuhkan teori dan pemaparan materi, jadi membutuhkan praktek langsung terhadap hal yang dipelajari. Karena dengan melakukan praktek secara langsung akan memberikan gambaran letak kesalahan kita di mana dan menguji kemampuan kita sudah sampai mana dalam mempelajari hal tersebut. Jadi dengan mengetahui kesalahan, maka kita dapat memperbaiki dan lebih mengembangkan kemampuan kita lagi untuk melakukan percobaan selanjutnya. Dan demikian juga pada machine learning, tak ada yang instan dalam proses pembelajaran, namun untuk benar-benar bisa atau sampai terbiasa membuat machine learning, kita harus berlatih supaya terbiasa dan pengetahuan yang didapat tidak hilang. Baik, demikian video penjelasan singkat dari saya untuk menjawab beberapa soal dalam mata kuliah machine learning
Terima kasih sudah menonton.